Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Pertama-tama kami sampaikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Singapura menyetujui vaksin virus corona baru Pfizer-BioNTech. Singapura telah mensahkan vaksin virus corona baru Pfizer-BioNTech dan mengharapkan pengiriman suntikan pertama pada akhir bulan ini. Saat mengumumkan hal ini, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan negaranya akan memiliki cukup banyak vaksin untuk semua orang pada kuartal ketiga tahun depan dan akan menyediakannya secara gratis untuk setiap warga negara dan penduduk dalam jangka panjang. Sementara vaksinasi akan bersifat sukarela. Perdana Menteri mengatakan dia dan pejabat pemerintah lainnya akan menjadi penerima awal bersama dengan petugas kesihatan, personel garis depan lainnya, orang-orang tua dan yang rentan. Wakil Gubernur Kabul tewas dalam ledakan di Afghanistan. Serangan bom di ibu kota Afghanistan menewaskan Wakil Gubernur Kabul pada hari Selasa, demikian dikatakan pejabat keamanan dengan menambahkan bahwa sebuah bom lengket dipasang ke mobilnya oleh penyerang yang tak diketahui identitasnya. Mahbullah Mohebi, yaitu wakil gubernur, sedang melakukan perjalanan dengan penjaga keamanannya ketika terjadi ledakan itu. Dua penjaga terluka dalam ledakan itu. Tidak ada kelompok militan yang langsung mengklaim bertanggung jawab atas ledakan itu. Minggu lalu, seorang jaksa penuntut pemerintah Afghanistan ditembak mati di Kabul Timur saat dia dalam perjalanan ke tempat kerja. Upaya vaksinasi COVID-19 dimulai di Amerika Serikat. Perawat Sandra Lindsay adalah orang pertama yang mendapatkan vaksin. Vaksinasi COVID-19 pertama di Amerika Serikat telah dilakukan saat negara tersebut bersiap untuk kampanye imunisasi terbesarnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan administrasi vaksin COVID-19 pertama di Twitter. Sandra Lindsay, jururawat di bahagian perawatan intensif di New York, adalah orang pertama di Amerika Serikat yang mendapatkan vaksin COVID-19 setelah otorisasi dari Administrasi Makanan dan Obatan, yaitu FDA. Vaksin Pfizer-BioNTech menerima izin penggunaan darurat dari FDA pada hari Jumat. Pengiriman botol vaksin beku yang dibuat oleh Pfizer Inc. dan mitranya di Jerman BioNTech mulai berdatangan di rumah sakit di seluruh negeri. Beberapa negara lain juga telah memberikan pensaannya untuk vaksin tersebut, termasuk Inggris yang mulai melakukan vaksinasi minggu lalu. Program vaksinasi Amerika Serikat mentargetkan mencapai 100 juta orang pada April tahun depan. Korban jiwa akibat COVID-19 mendekati 300.000 di Amerika Serikat, yang sejauh ini merupakan jumlah kematian tertinggi di dunia. Bangladesh memperingati Hari Intelektual Martir untuk menandai kebrutalan oleh pasukan Pakistan. Bangladesh memperingati Hari Intelektual Martir pada hari Senin untuk menandai hari kebrutalan ketika pasukan-pasukan Pakistan membunuh ratusan intelektual termasuk guru, dokter, jurnalis dan lainnya di Dhaka dan bahagian lain Bangladesh pada tahun 1971. Pada tanggal 14 Desember tahun 1971, hanya 2 hari sebelum Bangladesh menjadi merdeka, pasukan pendudukan Pakistan dengan bantuan kolaborator lokalnya bernama Razakar, Al-Badr dan Al-Shams melakukan penyiksaan dan pembunuhan besar-besaran terhadap para intelektual paling terkemuka di negara itu. Kengerian penyiksaan dan pembunuhan terungkap setelah Bangladesh mencapai kemerdekaan pada tanggal 16 Desember tahun 1971. Presiden Abdul Hamid dan Perdana Menteri Sheikh Hasina memberi penghormatan kepada para intelektual yang menjadi syahid pada hari Senin. Karangan bunga ditempatkan di Memorial Intelektual Martir di Dhaka atas nama mereka. Menteri Negara Urusan Luar Negeri V. Muralidharan mengadakan pertemuan dengan pejabat Menlu Sudan melalui konferensi video. Menteri Negara Urusan Luar Negeri V. Muralidharan dan pejabat Menteri Luar Negeri Sudan Omar Gamar Aldin Ismail mengadakan pertemuan melalui konferensi video pada hari Senin. Pertemuan tersebut memberikan kesempatan untuk meninjau secara komprehensif hubungan bilateral sejak pemerintahan transisi menjabat di Sudan. Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa kedua menteri telah berdiskusi singkat tentang
pendekatan nasional masing-masing untuk memerangi pandemi COVID-19. Dikatakan, kedua pemerintah telah bekerjasama erat dalam pemulangan warga negara masing-masing melalui penerbangan sewaan. Menteri Negara Urusan Luar Negeri juga memberitahu kepada Menteri Sudan tentang kemajuan pengembangan vaksin di India. Institut Penelitian Norwegia menandatangani memorandum saling pengertian dengan misi Gangga Bersih untuk pengembangan kerangka kerja pengelolaan lumpur. Institut Riset Bioekonomi Norwegia telah menandatangani MOU dengan misi Gangga, sebuah wadah pemikir dari Misi Nasional untuk Gangga Bersih (NMSJ) untuk pengembangan kerangka kerja pengelolaan lumpur di India. Pada kesempatan ini, diplomat Norwegia di India, Karina Asborgsen, mengatakan Norwegia bermaksud memperdalam hubungan dengan India, khususnya dalam pencegahan perubahan iklim dan pelestarian. Sekretaris Kementerian Jal Shakti UP Singh menjelaskan beberapa inisiatif dalam pengelolaan air, limbah dan kebutuhan untuk mengembangkan modul bisnis lebih lanjut oleh misi Gangga dan mitra Norwegia mereka. Electoral College secara resmi mengkonfirmasi kemenangan Presiden Biden. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden mengklaim kemenangan di Electoral College setelah negara-negara bahagian di medan persaingan utama memberinya dan kepada wakil presiden terpilih Kamala Harris mayoritas dari pemilih yang jelas. Api demokrasi telah menyala di negara itu sejak lama dan kami sekarang tahu bahawa tidak ada bahkan pandemi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat memadamkan api itu, kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi kepada negara itu dari Wilmington, Delaware, Senin malam. Tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini mencapai sekitar 95,12%. Tingkat pemulihan COVID-19 negara ini telah mencapai sekitar 95,12%. Dalam 24 jam terakhir, 34.477 pasien COVID telah pulih. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah pemulihan telah naik menjadi lebih dari 9.422.000. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 3,43% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini adalah 339.820. Selama 24 jam terakhir, lebih dari 22.000 kasus baru dilaporkan menjadikan jumlah total kasus positif di negara ini yang menjadi lebih dari 9.096.000. Kementerian mengatakan bahwa penerapan yang efektif dari pendekatan tes, lacak dan perlakuan yang strategis dan bertingkat telah menghasilkan pemulihan yang lebih tinggi dan kematian yang lebih rendah. Saat ini tingkat kematian kasus India berada pada 1,45%, yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, 354 kematian dilaporkan membuat korban jiwa menjadi 143.709. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan sektor luar angkasa India dapat meniru kesuksesan industri teknologi informasi. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahawa keputusan untuk membuka sektor luar angkasa India telah menandai era baru kemitraan publik swasta. Modi menyatakan keyakinannya bahawa bakat India akan mencapai ketenaran di seluruh dunia di sektor luar angkasa dengan cara yang sama seperti di sektor teknologi informasi. Perdana Menteri berinteraksi dengan industri utama, startup dan para akademisi dari sektor luar angkasa melalui konferensi video untuk mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan luar angkasa kemarin. Modi mengatakan profesionalisme dan transparansi dalam kebijakan serta proses pengambilan keputusan pemerintah akan terbukti bermanfaat bagi perusahaan yang bergabung di lapangan. Perdana Menteri meyakinkan para peserta dukungan penuh dengan sepenuh hati dari pemerintah dalam upaya mereka. Modi mengatakan India membuat langkah luar biasa di sektor luar angkasa yang telah menyaksikan reformasi yang menghancurkan jalan tahun ini. Perdana Menteri berbicara tentang betapa pentingnya sektor luar angkasa dalam komunikasi dan navigasi dan menyatakan harapan bahawa negara ini akan segera menjadi pusat manufaktur aset luar angkasa. Pertemuan TVG pertama antara India, Iran dan Uzbekistan tentang penggunaan bersama pelabuhan Chabahar diadakan secara virtual atau maya. Pertemuan kelompok kerja trilateral pertama antara India, Iran dan Uzbekistan
tentang penggunaan bersama pelabuhan Chabahar diadakan hampir secara maya pada hari Senin. Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Sekretaris Urusan Perkapalan Sanjeev Ranjan dari pihak pemerintah India, Wakil Menteri Perhubungan Uzbekistan Dekhanov dan Wakil Menteri Transportasi Iran Shahram Adamnezad. Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan mengatakan bahawa dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas penggunaan bersama pelabuhan Chabahar untuk tujuan perdagangan dan transit serta peningkatan konektivitas kawasan. Semua pihak juga mencatat peranan penting yang dimainkan oleh pelabuhan Chabahar bagi wilayah tersebut untuk memberikan bantuan kemanusiaan selama pandemi COVID. Dikatakan semua pihak juga menyambut baik usulan dari India untuk menggelar Chabahar Day di sela-sela KTT Maritim Internasional yang rencananya akan diselenggarakan oleh India pada bulan Januari tahun 2021. Sekian sudah pendengar Warta Berita dari Siaran Luar Negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Hubungan India-Uzbekistan makin meningkat. Pekan lalu, Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev memimpin bersama KTT virtual antara India dan Uzbekistan. Ini adalah pertemuan puncak pertama dengan negara Asia Tengah. Kedua pemimpin mengadakan pertukaran pandangan mendalam tentang hubungan bilateral, pandemi COVID-19 dan masalah regional maupun global yang menjadi kepentingan bersama. Mereka menyatakan komitmen berkelanjutan mereka untuk membawa kemitraan strategis India-Uzbekistan ke tingkat yang baru dan lebih tinggi. Kedua pemimpin menghargai pertemuan mereka sebelum KTT terbaru dan percaya bahawa pertemuan tersebut semakin memperkuat kerjasama antara New Delhi dan Tashkent di berbagai sektor seperti politik, perdagangan dan investasi, pertahanan, keamanan, kontraterorisme, sains dan teknologi, energi nuklir, ruang angkasa, teknologi informasi dan telah mempromosikan hubungan budaya dan akademik. Pertemuan Komite Koordinasi Nasional di tingkat menteri yang diadakan pada bulan Agustus telah membantu dalam memantau pelaksanaan berbagai proyek dan kesepakatan bilateral untuk hasil yang tepat waktu dan efektif. Perdana Menteri Modi dan Presiden Mirziyoyev mengamati pandemi COVID-19 di kedua negara. Kedua pemimpin sepakat tentang perlunya kerjasama bilateral dan global untuk melanjutkan perang melawan pandemi. Presiden Uzbekistan berterima kasih kepada Perdana Menteri India atas bantuan yang diterima negara itu selama pandemi. India sebaliknya telah menegaskan kembali komitmennya untuk bantuan lebih lanjut ke Uzbekistan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat bahawa potensi perdagangan penuh antara kedua negara masih belum dimanfaatkan. Mengetuknya akan membantu mencapai target perdagangan $1 miliar yang telah dibuat kedua negara. Kedua pemimpin sepakat untuk bekerja menuju penyelesaian perjanjian investasi bilateral yang akan membantu dalam promosi dan perlindungan investasi untuk peningkatan lebih lanjut perdagangan dan kerjasama ekonomi. Untuk mempercepat kemajuan dalam perdagangan dan sektor investasi, penekanan diberikan pada kontak langsung antara negara bahagian India dan wilayah Uzbekistan dan antara berbagai kamar dagang dan industri. India menyetujui garis kredit sebesar $448 juta Amerika Serikat untuk Uzbekistan, di mana Tashkent telah menyatakan komitmennya untuk menggunakan kredit tersebut secara efektif. Fokus yang diberikan kepada sektor ekonomi diharapkan dapat membantu pencapaian target sebesar $1 miliar AS. Selama KTT, para pemimpin juga menyinggung tentang pembangunan lebih lanjut pelabuhan Chabahar di Iran yang akan menjadi penting bagi kedua negara dan kawasan itu. Tashkent mengusulkan KTT trilateral antara kedua negara dan Iran untuk mempromosikan konektivitas yang lebih baik melalui pelabuhan Chabahar. India menyampaikan undangan kepada Uzbekistan untuk bergabung dengan Koridor Transport Internasional Utara Selatan yang juga merupakan suatu perkembangan penting. Kedua pemimpin juga membahas betapa pentingnya soal pemberantasan terorisme. Mereka menggarisbawahi perlunya setiap negara untuk menjamin bahawa wilayahnya tidak digunakan untuk melancarkan serangan-serangan teroris terhadap negara lain. Kedua belah pihak menyerukan penyelesaian awal dan konvensi komprehensif tentang terorisme internasional. Di Afghanistan, kedua belah pihak sepakat bahawa penyelesaian konflik Afghanistan berdasarkan prinsip proses perdamaian dan yang dipimpin Afghanistan, dimiliki Afghanistan dan dikuasai Afghanistan adalah penting.
India dan Uzbekistan menyatakan kebulatan suara dalam dukungan mereka untuk Afghanistan yang bersatu, berdaulat dan demokratis. Mereka menyatakan minat bersama untuk memperkuat pembangunan ekonomi Afghanistan. Dalam latar belakang ini, keberhasilan penyelenggaraan dialog India-Asia Tengah kedua di tingkat Menteri Luar Negeri dengan partisipasi Afghanistan sangatlah signifikan. Selain masalah regional, Perdana Menteri Modi dan Presiden Mirziyoyev juga membahas reformasi PBB dan menyepakati reformasi multilateralisme. Taskan menegaskan kembali dukungannya terhadap pencalonan India di Dewan Keamanan PBB. Kedua pemimpin juga membahas keberhasilan penyelenggaraan pertemuan Dewan Pimpinan Organisasi Kerjasama Pemerintah Shanghai oleh India bulan lalu. Secara keseluruhan, KTT virtual atau Maya sangat sukses. Hubungan antara India dan Uzbekistan terus meningkat. Kedua negara ini penting secara bilateral maupun di tingkat regional maupun global. Sekian.